Oke, semuanya selamat datang. Hari ini kita bakal ngupas tuntas salah satu persaingan paling legendaris di dunia teknologi. Yap, benar banget. Kita ngomongin Apple lawan Samsung. Dua raksasa yang kayaknya emang ditakdirkan buat selalu berantem. Kalian sadar nggak sih, setiap kali ada HP baru yang rilis, pasti dua nama ini yang dibanding-bandingin. Kayak udah jadi rival abadi gitu ya. Tapi apa sih yang sebenarnya bikin persaingan mereka tuh panas banget dan nggak ada habisnya? Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Alasan pertama, dan ini yang paling kelihatan jelas ya, karena mereka berdua itu penguasa absolut pasar smartphone. Coba bayangin aja, kalau ada dua raja di satu puncak gunung yang sama ya, pasti nggak bisa dihindari kan gesekannya? Nah, yang seru dari data ini tuh cara mereka dominasinya beda banget. Kalau kita lihat grafiknya, Samsung itu sering banget jadi juaranya soal jumlah penjualan total di seluruh dunia. Tapi Apple, meskipun produknya nggak sebanyak Samsung, mereka itu rajanya di segmen premium, segmen yang paling banyak duitnya. Tapi tunggu dulu, pertarungannya tuh bukan cuma soal HP-nya doang loh. Perang yang sesungguhnya itu ada di arena yang lebih gede lagi, ekosistem digital. Ini tuh soal keseluruhan pengalaman kamu sebagai pengguna. Nah, disinilah beda fundamental mereka. Apple di satu sisi ngebangun semacam taman pribadi yang indah banget dengan iOS. Sistemnya tertutup, jadi stabil dan mulus banget. Di sisi lain, ada Samsung yang pakai Android-nya Google yang ibaratnya taman kota. Lebih bebas, lebih fleksibel, bisa diutak-atik. Filosofi yang beda jauh ini otomatis ngebagi pengguna jadi dua kubu yang super loyal. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke bagian yang seru banget, inovasi. Nah, di sini cara main mereka tuh beda 180 derajat, dan ini menarik banget buat kita lihat. Gampangnya gini, Samsung itu bisa kita sebut si pionir. Mereka tuh pemberani, nggak takut buat coba-coba teknologi baru, dan jadi yang pertama ngeluncurin ke pasar. Sebaliknya, Apple itu si perfeksionis. Mereka mungkin nggak mau jadi yang pertama, tapi pas mereka ngeluarin sebuah teknologi, biasanya itu udah mateng banget, udah kinclong, dan siap mengubah permainan. Dan ini contohnya kelihatan banget kan? Lihat deh, Samsung, wush, keluarin HP lipat yang futuristik, atau kamera yang resolusinya gila-gilaan. Terus kita lihat Apple, mereka mungkin santai soal HP lipat, tapi soal performa, wah, chip seri A mereka itu konsisten jadi yang paling kencang di dunia smartphone tahun demi tahun. Kedua perusahaan ini juga berantem habis-habisan buat dapat citra sebagai merek yang paling premium, paling keren, paling diinginkan. Ini udah bukan cuma soal spek, tapi soal gengsi dan status. Kutipan ini ngena banget sih, bener kan? Debat netizen di mana-mana tiap tahunnya ini aja, dan inilah yang bikin persaingan mereka makin panas. Setiap luncuran produk baru tuh jadi kayak ajang pembuktian. Siapa sih yang pantas jadi raja premium? Dan di ring tinju kelas berat inilah pertarungannya terjadi. Samsung nurunin jagoan-jagoannya seri Galaxy S dan Galaxy Z yang inovatif buat head-to-head langsung sama iPhone dari Apple, produk yang udah jadi simbol HP premium dari dulu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling aneh, paling mengejutkan dari hubungan mereka. Ternyata ceritanya itu jauh lebih rumit dari sekedar musuh bebuyutan. Ada sebuah plot twist besar di balik semua ini. Saking panasnya persaingan mereka, ini sampai dibawa ke meja hijau loh, beneran. Kasus Apple lawan Samsung soal paten itu salah satu yang paling terkenal, di mana Apple nuduh Samsung niru desain iPhone. Perang di pengadilan ini jalan bertahun-tahun. Mereka saling gugat di pengadilan, saling sindir di iklan. Tapi, di balik semua drama itu ada ironi yang luar biasa besar. Apa itu? Dan inilah dia, jawabannya. Di balik layar, Samsung itu salah satu pemasok komponen paling penting buat Apple. Layar OLED yang super cakep di iPhone kamu itu, kemungkinan besar yang bikin ya Samsung. Gila kan? Musuh bebuyutan di depan panggung, tapi sahabat karib di belakang layar. Hubungan frenemy yang paling epic. Oke, setelah ngelihat semua drama ini, mungkin kalian jadi mikir, jadi siapa dong pemenang sebenarnya? Jawabannya, simpel banget, kita semua, para konsumen. Coba deh pikirin, justru karena mereka saling sikut-sikutan, saling kejar-kejaran buat jadi yang terbaik, kita sebagai pengguna jadi dapat untungnya. Kita dapat HP yang makin canggih, makin kenceng, dan makin inovatif tiap tahun. Persaingan mereka inilah bahan bakar utama evolusi teknologi yang ada di kantong kita. Jadi sekarang pertanyaan terakhirnya buat kalian, setelah dengar semua kerumitan hubungan mereka, dari ruang sidang sampai ke pabrik, kalau kalian harus milih satu kubu, kalian masuk tim mana? Tim Samsung atau tim iPhone? Coba jujur deh, tulis di kolom komentar ya.